Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Fitzgerald Sanger, NIM 22013-061, kelas 1C, program studi D4, teknik konstruksi jalan dan jembatan. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Gerak Rotasi. Bab 1, pendahuluan. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap, misalnya perputaran gasing dan perputaran bumi pada poros sumbunya. Untuk bumi, rotasi ini terjadi pada garis poros atau sumbu utara-selatan. Jadi garis utara-selatan bumi tidak berhimpit dengan sumbu rotasi bumi, seperti yang terlihat pada globe bola dunia yang digunakan dalam pelajaran ilmu bumi atau geografi. Kecepatan putaran ini diukur oleh banyaknya putaran per satuan waktu. Misalnya bumi ini berputar satu putaran per 24 jam. Untuk rotasi mesin atau perputaran lebih cepat dari rotasi bumi, kita pakai satuan rotasi per menit atau RPM. Akibat dari gerak rotasi ini, maka benda tersebut akan mengalami gaya sentrifugal, yaitu jenis gaya dalam ilmu fisika yang mengakibatkan benda akan terlempar keluar. Hal ini akan nampak terasa pada saat kita naik mobil yang melewati tikungan melingkar. Pada saat mobil ini bergerak melingkar dengan kecepatan agak tinggi, maka penumpang di dalam mobil akan merasa terlempar ke samping atau ke sisi luar lingkaran itu sebagai akibat dari adanya gaya sentrifugal. Gerak rotasi tidak dapat diartikan secara bahasa, melainkan dapat diilustrasikan atau dijelaskan sebagai berikut ini. Gerak rotasi itu gerak yang menyangkut soal orientasi dan perputaran. Jadi, orientasi merupakan perpaduan posisi dan perputaran adalah padanan pergeseran. Berikut ini merupakan perbedaan antara gerak lurus dan gerak rotasi. Bab 2, pembahasan gerak rotasi. Gerak rotasi merupakan gerak suatu benda yang berputar terhadap sumbu putarnya dengan memperhitungkan pengaruh gaya yang menyebabkan benda bergerak. Besaran-besaran fisis pada gerak rotasi. A. Torsi, torka atau momentum gaya. Torsi, torka atau momentum gaya adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda dapat berputar pada porosnya. B. Momen inersia. Jika Anda masih mengingat konsep massa dalam gerak lurus, maka dalam gerak melingkar dikenal dengan konsep inersia, yaitu suatu ukuran kemalasan, keinginan, kesulitan suatu benda untuk berputar pada porosnya. Bandingannya dalam gerak translasi adalah kuantitas yang menyatakan sulit tidaknya benda bergerak, translasi massa. Momen inersia suatu benda titik terhadap sumbu putar yang jaraknya r. Momen inersia benda kontinu. Benda kontinu dipandang sebagai kumpulan benda titik. Momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali besarnya gaya dengan panjangnya, yaitu gaya penyebab terjadinya perubahan gerak translasi. Analogi pada gerak rotasi adalah momen gaya. Momen gaya penyebab terjadinya perubahan gerak rotasi. Momen gaya berarah positif apabila gaya menghasilkan rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Energi kinetik gerak rotasi. Energi kinetik terhadap ketiga benda tegar ketiga benda berotasi dengan W yang sama V sama dengan WR. Gerak rotasi melingkar adalah gerak pada bidang datar yang lintasannya berupa lingkaran. Kita akan mempelajari bagaimana suatu benda dapat berotasi dan apa yang menyebabkannya. Oleh karena itu, kita akan mengawali dengan pembahasan tentang pengertian momen gaya
momen inersia, dan momentum sudut pada gerak rotasi. Momen gaya torsi pada gerak rotasi. Benda dapat melakukan gerak rotasi karena adanya momen gaya. Momen gaya timbul akibat gaya yang bekerja pada benda tidak pada pusat massa. Momen gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berotasi. Karena D sama dengan R sin 0, maka persamaan di atas menjadi sebagai berikut. Arah momen gaya dinyatakan oleh aturan tangan kanan. Bukankah telapak tangan kanan kita dengan ibu jari terpisah dari keempat yang lainnya? Lengan gaya D sesuai dengan arah ibu jari, gaya F sesuai dengan arah keempat jari, dan arah torsi sesuai dengan arah membukanya telapak tangan. Bab 3. Kesimpulan. Gerak rotasi merupakan gerak suatu benda yang berputar terhadap sumbu putarnya dengan memperhitungkan pengaruh gaya yang menyebabkan benda bergerak. Akibat dari gerak rotasi ini, maka benda tersebut akan mengalami gaya sentrifugal, yaitu jenis gaya dalam ilmu fisika yang mengakibatkan benda akan terlempar keluar. Hal ini akan nampak terasa pada saat kita naik mobil yang melewati tikungan melingkar. Pada saat mobil itu bergerak melingkar dengan kecepatan agak tinggi, maka penumpang di dalam mobil merasa terlempar ke samping sebagai akibat dari adanya gaya sentrifugal. Demikian, terima kasih.